Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hasyim sebelah Ibu Nyai Hajah Nurlaini Rahmah, dan juga anggota Majelis Pengasuh Ibu Nyai Hajah Mahsunah Faruk. Yang saya hormati para pengurus yayasan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para pimpinan unit, mulai dari Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan juga TK dan kelompok bermain PAUD. Yang saya hormati para pengasuh di masing-masing asrama di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang. Yang saya hormati para asatidz dan ustadzat, para bapak ibu guru, para wali murid, wali santri, dan semua santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan rutinan kita, di mana pada putaran yang lalu, jadi ini lek koyo arisan, ini masuk putaran kedua. Karena kalau ini tutup tahun ajaran di bulan Juni, saat ini buka arisan maneh, dan bulan Agustus ini ada suasana yang sedikit berbeda. Biasanya kita terasa begitu dekat, karena kalau tengah nolai nganan karo ngiri. Hari ini kita terasa sangat jauh sekali. Apalagi yang di belakang sana adalah para santri-santri pondok. Tapi ala kulli hal, memang ini pelaksanaan ini mesti plus minus. Mesti lagi dengan disuuni pendapat, wakas yang berpendapat, dan disuuni pendapatan, kata yang boten urun. Lek pendapat kata, ini lek pendapat itu macam-macam. Oh enak isu, enak bengi. Ono malah sing ngusul enak tengah wengi jam 12 bengi dan seterusnya. Niki kenapa kok kita buat malam? Niki salah satunya memang kalau malam niki plusnya niku termasuk para santri sedaya niki alhamdulillah bisa ikut derek ngaos sareng-sareng, kita ikut istighosah. Karena dulu di majelis ini pernah kita sampaikan bahwa kesuksesan putra-putri kita itu tidak lepas dari 3 hal. Yang bersangkutan di menika santri piyambak, lalu orang tua, lalu guru, termasuk di dalamnya terkait dengan lembaga. Maka 3 hal ini harus saling bersinergi, dan malam ini kita mendownload rahmat Allah. Mungkin-mungkin dengan wawasan istighosah malam Ahad Wage menika. Ini memang tadi Sabtunya Sabtu Pon, tapi lek wis maghrib kan sampun malam Ahad Wage. Mungkin-mungkin saestu-estu bisa mendownload rahmat Allah sehingga hajat baik kita diijabah oleh Allah, khususnya kagem putra-putri kula lan panjenengan sedaya. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Di pertemuan yang dulu ini kita melanjutkan. Terus para santri yang baru gabung malam ini kita melanjutkan, tapi jangan khawatir, boten telat. Soalnya dereng melebet al-babul awal. Cik muqaddimah tok niku setahun. Jadi kira-kira khatame kapan? Ya wallahu a'lam bishawab. Wis mari ngaji. Dados yang penting kula lan panjenengan ini terus berusaha, karena secara sunnatullah memang itu menjadi kewajiban kita. Dene urusan hasil niku dipasrahkan datang Gusti Allah. Tapi yakinlah, husnudzonlah datang Gusti Allah. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ajra man ahsana amala. Ajar di situ pahala, tapi bisa dimaknai termasuk usaha yang panjenengan lakukan yang ajroman ahsana amala, yang memperbagus amalnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan ayat itu akan sing redaksinya ngoten. Para rawuh, para hadirin lan hadirat rahimakumullah. Niki ngaos dalu menika sebagaimana flyer yang sudah disebar di WA. Niku saya baru nyadar tadi tanglet Gus Faiz. Loh, tiba-tiba ono temanya. Temanya membangun generasi robbani untuk menumbuhkan karakter muslim yang sejati. Ya sakjane ngoten kula lan panjenengan ngaos saking kitab ingkang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menika. Niku tidak lain adalah tujuannya niki napa sesuai dengan tema niki, yaitu membangun generasi robbani. Ten Quran niku para rawuh, kata-kata robbaniyin niku wonten ten surah Ali Imran ayat ke-79. Ini kalau nembe kula lirik pentafsir Ibnu Katsir niku. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ya kan? Maka nabi basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayat niki tafsir Ibnu Katsir niku dijelasaken mengutip riwayat Abdullah ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ajakan kepada para pemuka penduduk, para pemuka dari ahlul kitab. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di daerah namanya Najran, di Madinah. Lalu kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Nama pertanyaan mereka? Pertanyaan mereka ngeten, wahai Muhammad, apakah engkau akan mengajak kami untuk menyembah engkau seperti orang-orang Nasrani menyembah Isa? Karena Nabi Isa itu mulai diangkat menjadi Tuhan itu tahun 300 sekian Masehi. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, fase itu disebut dengan masa fatrah. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Jadi ada masa kekosongan kenabian, sehingga di situ terjadi banyak penyimpangan secara akidah, yang kemudian ketika turun Al-Quran tegas mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihhu ibnu Maryam. Sungguh benar-benar kufur akidahnya atau kafir orangnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa, mempertuhankan Isa. Nah, kembali ke Isa tadi. Setelah mereka tanya, lalu Rasulullah mengatakan,
Enggak. Saya tidak akan menyuruh kalian menyembah saya. Toh Nabi Isa pun tidak pernah menyuruh orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Itu yang nanti Allah tanyakan kepada Nabi Isa, itu sing wonten ten akhir surah Al-Maidah ten juz 7. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Qala subhanak. Hei Isa, dawuh Gusti Allah ini. Nggih. Wa idh qala Allahu ya Isa. Apakah wahai Isa, apakah sampean sing mengatakan kepada mereka agar menyembahku dan menyembah ibuku untuk menjadikan sebagai Tuhan? Jawaban Nabi Isa apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya tidak mungkin. Lalu Nabi Isa itu adalah utusan. Nabi Isa itu adalah seorang Rasul. Sehingga dulu Gus Baha kan nanti dahulu, kalau panjenengan pernah nyimak ngaos Gus Baha, umat beragama seluruh dunia ini, itu Islam itu bukan persentase terbanyak. Yang terbanyak itu Kristen, Katolik, apalagi digabung Kristen dan Katolik, walaupun di situ ada perbedaan. Ya, itu paling banyak. Tapi nanti di akhirat umat yang paling banyak adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya apa? Bagus banget. Mereka ini mengaku mereka kan umatnya Isa. Dulu Isa ini diseru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Tapi kemudian mereka melakukan ada penyimpangan akidah, sehingga ketika mereka menyimpangkan akidah, maka sesungguhnya bukan bagian dari umatnya Nabi Isa. Maka walaupun ketoke kathah para rawuh, tetap yang terbanyak nanti kelak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke ayat 0. Lah setelah Rasulullah menjawab niku, maka turun ayat ini. Maka nabi basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li. Walakin lanjutannya, tidak layak bagi seorang manusia yang walaupun dia sudah mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan kitab suci, mendapatkan hikmah, diangkat jadi nabi, kemudian mengatakan kepada umat manusia begini, kunu ibadan li. Sembahlah, jadilah kalian penyembah-penyembah terhadapku min dunillah, selain Allah. Tidak layak. Karena manusia tetaplah manusia. Kan betul. Lanjutannya apa? Walakin mestine orang yang mendapatkan wahyu, orang yang mempelajari kitab suci, bahkan termasuk kita, walaupun kita bukan nabi, tapi kita mempelajari agama ini. Umpama ada orang yang al-ali al-alama, Ustaz Hamzah, Ustaz Hamzah alim, Ustaz Ridwan alim dan kampungnya dialogi tiang kata. Ini pun tidak mungkin kemudian Ustaz Ridwan mengatakan awakmu nurut aku. Ini yang kemudian dikritik di dalam film di Malaysia itu yang kemarin sempat ramai itu, kenapa? Film Wali. Itu kan mengkritik fenomena itu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan sak hebat-hebatnya uang, tidak mungkin kemudian dia mengatakan sembahlah aku, ikuti yang saya katakan mesti benar. Nanti dulu harus dilihat dulu ajarannya sesuai enggak. Nah, walakin kunu rabbaniyin. Maka yang diucapkan itu adalah begini, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian pengabdi Allah. Rabbaniyin itu dari Rob, maka Rob itu maknanya Tuhan. Sehingga orang-orang yang mengabdi kepada Allah itu termasuk, dulu pernah kita singgung ini, itu meneladani sifat-sifat Allah yang memungkinkan bagi manusia. Sifat kasih sayang. Karena yang tidak memungkinkan seperti sifat al-mutakabbir itu tidak boleh. Karena al-kibriya itu sifat khusus bagi Allah. Sombong atau besar itu hanya kebesaran hanya milik Allah.
Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka kita ini belajar. Kita ini ngaji dari apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk di Muqaddimah ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita gali. Banyak sekali ibrah-ibrah yang bisa kita jadikan sangu bekal kita sebagai guru, sebagai murid, sebagai orang tua atau orang tua, sebagai wali, santri dan wali murid. Maka untuk menuju ke tema ini, setelah tadi saya spill sedikit terkait dengan ayat Rabbaniyin, untuk menumbuhkan karakter muslim yang sejati, makanya kita pilih adabul alim wal muta'allim. Kalau tadi kita mengaca pada ayat tadi, melihat ayat tadi, maka orang yang alim sekalipun itu juga harus menjadi contoh sosok-sosok robbani bagi para murid-murid, bagi para santri-santri yang sedang belajar, bagi para muta'allim. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala ba'dhum, wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama. Jadi Hadratus Syekh mengutip dawuh sebagian ulama. Ada ibarat yang mengatakan begini, at-tauhidu yujibul imana, faman la imana lahu la tauhida lahu, wal imanu yujibus syari'ata, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu, wa syari'atu tujibul adaba, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Ibarat ini menjelaskan ngeten. At-tauhid, tauhid niku adalah pokok dari keimanan. Okay. Ketauhidan itu adalah pokok dari keimanan. Rasulullah dawuh di dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah dawuh al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdapat bid'un wa sab'una syu'batan, 70 cabang. Bid'un itu maknanya kalau dalam bahasa Arab itu hitungan antara 3 sampai 9. Dan surah Ar-Rum itu wonten ayat fi bid'i sini. Bacanya bisa bid'i, bisa bab'i, tapi tidak boleh pakai dhamma. Ini tidak boleh, karena maknanya beda. Nanti pengen sirso maknanya tangletun Ustaz Hamzah, karena beliau juara Olimpiade Bahasa Arab se-KKN Kabupaten Jombang. Nah, luar biasa ini, salah satu guru kita Ustaz Hamzah. Aplaus untuk beliau. Nanti insya Allah setelah ini kita semua akan menuju ke warung Santi Fakih, diajak beliau. Cuma sayangnya tutup. Ya tutup pindah KPK mawon. Nggih, kula lanjutaken. Nah, Fibit isinin itu hitungan 3 sampai 9. Tengah-tengahnya 7. Maka disinilah ada yang memahami iman itu ada 77 cabang. Termasuk itu dijelaskan di dalam Nazam Syu'abul Iman. Yang Nazam Syu'abul Iman itu kemudian disyarah, diberi penjelas, ditambahi bait 3 bait pertama oleh ulama Sayyid ulama Hijaz, yaitu ulama Nusantara yang lama tinggal di Makkah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Disyarah dadose kitab namine Qomil Tuyan. Nggih. Dan Qomil Tuyan dijelaskan niku iman beserta cabang-cabangnya. Lah, kembali ke hadis sallallahu. Rasulullah melanjutkan hadisnya, melanjutkan dawuhnya,
fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama ya dari cabang iman ini yang menjadi pokok itu adalah ucapan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu aslul iman. Lah cabangnya yang lain, maka kemudian Rasulullah melanjutkan dalam dawuhnya wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Cabang iman yang paling dianggap rendah itu termasuk menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Isok berupa duri, isok berupa paku. Jadi lah wonten paku, wonten watu, wonten kerikil yang membahayakan. Jangan sampai kita itu mengatakan Allah gak apa-apa gitu aku aja kena bapak cak kena wong liya. Ini berarti kita belum menerapkan prestasi ruhani, takwa atau cabang iman. Padahal itu bagian dari cabang iman. Jadi cabang iman itu, prestasi takwa itu termasuk kita berarti punya kepedulian secara sosial, termasuk hal-hal yang secara kelihatannya remeh, kelihatannya rendah, tapi punya makna yang luar biasa. Rasulullah dawuh di sabdanya yang lain kan ittaqillaha walau bisyikki tamrati. Ya, takwalah kepada Allah walaupun hanya dengan separuh kurma, isok-isok dakon ini, tapi ada kepedulian. Lalu dilanjutkan hadisnya wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari iman. Terus ini kembali at-tauhid yujibul iman, itu maksudnya lek wong wis duwe aslul iman la ilaha illallah, sudah syahadat, maka ini menjadikan orang tersebut berkonsekuensi atau mengharuskan orang tersebut melakukan prestasi-prestasi ruhani, takwa itu. Ya. Dan dawuh itu wonten Rasulullah dawuh al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu masih belum pakai baju. Bajunya itu adalah takwa. Maka al-hadits au kama qol al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah yanqus bil maksiyah. Iman saged nambah karena apa? Taat. Tiyang nek taat insyaallah iki saged nambah. Nggih. Kula niku angen-angen surah Al-Ankabut akhir dan awal-awal juz 21 niku. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu fina, yang berjihad di jalan kami, berjihad itu bersungguh-sungguh. Ini nek kula mboten kelintu, kalau saya tidak salah, itu di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, bukan ya, di tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa ayat ini turunnya sebelum turun perintah jihad makna perang. Karena makna apa jihad perang itu kan ketika di Madinah. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Niku ayat niku perintah dibolehkan berperang. Nah, ayat ini turun sebelum itu. Sehingga Al-Qurtubi memahami bahwa ini jahadu fina, niki maknanya umum. Pokoknya bersungguh-sungguh di jalan kami. Artinya apa? Berarti dia dalam jalan ketaatan. Dengan rawuh mriki ngaos, kita ngaos sareng. Niki mboten kula sing nuturi panjenengan, tapi kula lan panjenengan sama-sama dituturi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kula hanya membacakan dan mencoba untuk menggali hikmah di balik apa yang terhikam atau apa yang tertulis. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang menarik ini. Orang-orang yang sungguh-sungguh beramal baik, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami beri petunjuk, lanahdiyannahum subulana. Subul niki jamak dari sabil tadi. Berarti jenengan melakukan satu kebaikan, nanti dibukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa innallaha lama'al muhsinin.
Ini gampang sebenarnya. Hari ini bisa kita analogikan secara sederhana. Ustadz Ridwan niku lek buka medsos, mbuh TikTok, mbuh YouTube, mbuh liyan-liyane, niku mesti sing dibuka niku pengajian. Mboten tau buka populuar. Mboten tau buka sing aneh-aneh, wis pokoke gak tau. Wis mesti pengajian tok. Niku mangke oleh mesin robot niki, oleh YouTube niki yang direkomendasikan ngaji sing liyane. Karena yang biasa kita lihat. Ini mungkin sami dengan kebaikan. Kalau saya mendapatkan satu kesan dari ayat ini, lanah biannahum subulana. Orang itu kalau makanya ten hadis al-arba ini wonten hadis suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Hadratur Rasul. Ya Rasulullah, cuman saya lupa ini hadis keberapa. Nanti Ustaz Hamzah atau Gus Rudi akan menjelaskan lebih lanjut. Kula niki ngelakoni ibadah niku nggih salat, puasa, zakat wis sesuai niku mawon. Saya tidak menambah-nambah yang lain. Apakah saya masuk surga? Adkhulul jannah. Jawab Rasulullah apa? Iya. Engkau masuk surga. Ini berarti ibadah minimalis sing wajib. Ternyata para rawuh, nek uang niku kalau orang ngugemi ibadah sing wajib itu dengan serius, itu nanti Allah antarkan, Allah bukakan pintu-pintu menuju ibadah sunnah. Itu secara otomatis. Tapi lek sing wajib apot gak serius, ya temen-temen apot yang sunnah. Karena kita tidak pernah jahadu fina niku. Kalau walladzina jahadu fina, jawabannya apa? Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kembali ke teks yang dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Kalawau, at-tauhidu yujibul iman. Tutukannya apa? Faman la imana lahu la tauhida lahu. Jadi nek ana wong kok takwae ndak mau di-upgrade, ndak mau ditingkatkan, prestasinya ndak ada, maka sajane berarti asul imannya itu hanya kecil setitik. Makanya di sini dikatakan la imana lahu, koyok gak ono imani. Koyok orang yang tidak beriman, yang tidak mengupgrade ketakwaannya, la tauhid lahu, gak ono tauhid. Artinya saking kecilnya itu. Padahal kalimat la ilaha illallah inilah yang nanti akan mengantarkan seseorang masuk surga. Pasti orang yang beriman masuk surga. Cuman bedanya satu sama lain itu upgrade prestasi takwanya nih wow. Nek upgrade prestasi takwanya bagus, peningkatan takwanya bagus, sehingga asul imannya menguat. Iki umpama ono dosane titik-titik, ya nek neraka gak suwi. Tapi sak gak suwi nih nek neraka tetep suwi. Pertama nopo? Gak enak. Yang kedua, ancen durasi waktunya berbeda dengan durasi hitungan di dunia. Kan mana? Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun dari tahun hitungan kalian. Jadi 1000 tahun sedina di akhirat itu pada 1000 tahun di dunia. Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa. Kan Gus Kausar kena dawuh wonten pengaosan itu. Awak dhewe iku lek anjene jek akeh khilaf, yo ngaku lah nek khilaf. Ngaku lek dosa, tapi kemudian ada usaha untuk menjadi lebih baik. Itu jauh lebih baik dibanding orang yang meremehkan dosa. Allah didikan, Allah masuk di neraka mek diluan, Allah masuk di neraka kok yo suwe-suwe biasa masih panas. Mungkin ada sebelah santri baru, asalnya omahe rada adem, ya, marul mondok kan sebelah, suwe-suwe biasa. Nek neraka mboten saged karena di sana namanya darul wa innal akhirata hiya darul qarar. Itu negeri ketetapan, itu yang sudah kepastian sudah. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Data sedikit parameternya.
Lek wis tauhid, ini bisa dibalik pemahamannya. Lek punya tauhid, maka berarti harus mengupgrade, harus meningkatkan ketakwaannya. Mengupgrade itu meningkatkan. Lek gak ada peningkatan prestasi takwanya, berarti aslul imannya ini dipertanyakan. Ini tidak bisa yazidu nanti, kan? Atau sebaliknya, orang yang tidak mau meningkatkan prestasi-prestasi takwanya, ini berarti ada sesuatu dengan tauhidnya. Berarti ada dua pemahaman, dari bawah dan dari atas, kan? Lanjutannya, wal iman, lo tutukan nih, nek wong wis iman, takwanya sudah ditingkatkan, wal iman yujibus syari'ata, itu mengharuskan orang untuk betul-betul ngugemi syariat. Napa syariat itu orang? Syariat itu maknanya luas. Di dalam surah Asy-Syura ayat 9, Allah dawuh, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Ulangi, saya ingat baik. Tapi ini syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabiru 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi wallahu yahdi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yurid. Jatuh syariat niku nggih para rawuh, para hadirin lan hadirat rahimakumullah. Niki ada syariat yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam, ya, kemudian Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lain melanjutkan syariat sebelumnya. Ini yang sama prinsip-prinsipnya itu adalah prinsip ketauhidan. Jadi prinsip tauhid itu sami. Maka dalam surat Al-Ahqaf itu Rasulullah dituntun kalian Gusti Allah untuk mengatakan kepada umatnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini, kulon ini bukan membuat ajaran baru di antara para rasul. Artinya apa? Tauhidnya sama, yaitu mengesahkan Allah. Oke. Kalau Nabi Adam masih lingkupnya terbatas, Nabi Nuh mulai agak luas. Makanya Nabi Ulul Azmi itu dimulai Nabi Nuh, karena memang ujiannya luar biasa. Lalu Nabi Nuh punya keturunan. Kalau dalam surat As-Saffat Allah dawuh, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara keturunannya Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempertegas lagi ketauhidan. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak monoteisme, ketauhidan. Lalu Nabi Musa, ini nabi-nabi yang ulul azmi yang disebut dalam ayat ini. Ini sama dengan yang ada dalam surah Al-Ahzab. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lah, syariat yang inti tauhidnya sami. Kalau balik-balik terus jam, kuatir jam 09.00 tiba temenan. Banyak betul tangguh-tangguh bulan ini. Soalnya kan maju aku kalau wis gak suwe-suwe ini. Biasanya lawan aku ae 600 mili sudah tak mending. Iki kalau aku ae setengah jam ae. Enggak guyon-guyon. Enggak bener. Tidak segus Faiz. Masalahnya kan bawa dewe. Nggih. Kalau lanjutaken. Sekedik malih. Data syariat niku yang ketauhidan tadi, yang pertama tadi at-tauhid yujibul iman. Niki syariat tauhid ini bagian dari syariat. Hanya kemudian dalam tataran prakteknya ada syariat-syariat Nabi terdahulu. Lalu kemudian zaman Rasulullah SAW ada yang syariatnya masih dilestarikan, ada yang syariatnya sudah dihapus. Sehingga muncul kaidah, kalau kita belajar usulul fiqh itu ada kaidah syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsa. Contoh napa? Khitan bagi laki-laki. Ini mulai syariatnya Nabi Ibrahim.
Itu mboten dihapus sampai menjadi syariatnya umatnya Rasulullah. Ada syariat yang dihapus, napa contohnya? Syariat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu syariatnya napa? Lek wonten tiyang sing dawablek kafir, nggih, dijak iman gak gelem, maka Nabi Nuh itu doanya Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Dimusnahkan. Makanya kemudian Allah turunkan banjir besar yang menghilangkan, menghancurkan semua, tinggal orang-orang yang selamat. Makanya kita ini termasuk dzurriyyatan man hamalna ma'am. Maturun maridwan masyaallah. Ini termasuk mengupgrade ketakwaan. Jadi ada kepedulian sosial. Nggih, ngapunten didik dukung iki mulai istighosa wae. Ngapunten nggih, gedhi nggih, kula mboten poso. Alhamdulillah. Nah, kalau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tiyang sing kafir-kafir niku mboten nangsal. Niku pernah Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini mau ndak gunung Uhud itu diblekno mereka hancur semua. Oh jangan. Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah doanya itu mudah-mudahan dari sulbi orang-orang kafir ini akan muncul generasi-generasi pembela Islam. Disitulah muncul Ikrimah bin Abi Lahab, muncul Khalid bin Al-Walid. Ini anaknya tokoh-tokoh kafir ketika itu. Makanya kalau yang kafir saja tidak boleh dimusnahkan, nopo malih umpomo para guru, para asatid ini ngadepi ono santri-santri sing dikandani gak kena. Niku memang masih masanya, tetap kita tidak boleh menyerah. Setiap anak itu mungkin ya beda-beda. Diterangno hari ini diterangno paham, tapi ditakoi gak iso. Pokoknya didoakan, karena tugas kita itu mendoakan, kita mendownload rahmat Allah. Terus sebagai orang tua, sebagai guru, ini terus untuk telaten menebar rahmat bagi peserta didik, bagi santri-santri, bagi murid-murid kita semua. Wal imanu yujibu syari'ah, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Insyaallah kita lanjutkan pada episode bulan depan. Ini menika Ahad Wage yang akan datang. Kalau wau niku sakderenge ngaos niku iseng-iseng buka status rencang kula. Ternyata rencang kula enggak ada rutinan malam Ahad Wage. Kula gak ero judule Agibah. Agibah. Tak delok ni sore nopo Agibah iki bae Ahad Wage ngalam barokah. Iki ya kita ketemu lagi di Agibah bisa di pertemuan yang akan datang. Ngalat barokai Hadratus Syekh dan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bermanfaat, mungkin barokah. Al-Fatihah. Kalau mau ingkang kados sampun sing disampaikan oleh MC dalu menika wau wonten kabar duka menika Ibu Maslahah binti Kiai Haji Hisham. Di menika adik kandungipun Ibu Nyai Haja Mahsunah Faruq kapundhut dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Maka sekaligus dalam doa menika kita doakan mugi-mugi sedaya amal sae beliau diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekecil apapun kekhilafan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lan lalu menika doa istighfar sekaligus kita gabung doa khatmil Quran. Jadi kalau mau di masing-masing asrama, di masing-masing lokal ini sudah khatmil Quran dan malam ini kita mengunduh rahmat Allah dengan istighfar dan dengan doa khatmul Quran. Mugi-mugi hajat ingkang kita sampaikan di depan melau hajat baik kula lan panjenengan sedaya saestu-estu disapana Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil 'azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin min al-Qur'an halawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahari la'allaka tarda. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina khawasatan talamid wa tilmidati hadal ma'ad wa hadhihi al-madrasah min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli as-sunnati wal jama'ah wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asir ya bashir nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah balligh wa awsilna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamillah nuqaddimuha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa al-mujtahidin wa al-mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman lahu haqqun 'alaina wa al-ajri wa nakhussu khususan bil ihsani hawla bi syai'in syari wa jami'il marhumin wal marhumat wa asma'u fi hadzal majlis wa nakhussu ila marhum asbahah bi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata 'ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al abad wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالدعاء بفضل تعالى بأسرار الفاتحة. Terima kasih atas perhatian.